Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di video terakhir, video yang keempat. Baik, pesan untuk anak muda, berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui juga, bahwa sebaiknya untuk anak-anak yang atau generasi muda yang masih muda, untuk pertama-tama dia menjadilah orang yang generalis, dalam artian dia bisa menguasai banyak bidang, banyak hal. Nah, kita sebagai anak muda yang bekerja, yang juga sambil berkuliah, setidaknya jangan hanya bisa sekadar ngumpul, cerita-cerita, ngopi, tapi juga harus punya keahlian lain atau keahlian yang bisa di segala bidang. Misalnya kita selain mahasiswa, kita juga bisa untuk lomba karya tulis misalnya, terus bisa komunikasi dengan baik, bisa komunikasi dengan warga setempat. Kemudian selain komunikasi, kita juga harus bisa misalnya mengerti tentang etika, sopan santun. Kemudian juga harus punya keahlian untuk misalnya membawa acara resmi. Kemudian bisa juga melakukan fotografi, bisa juga melukis misalnya, bisa juga bernyanyi, bisa juga menari, berolahraga, dan seterusnya. Jadi itu contoh skill yang menurut saya pribadi juga hampir bisa semua kecuali nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi. Jadi saya bilang kita harus nyoba banyak hal selagi kita masih muda. Nah, ketika kita udah semakin berumur, semakin matang, semakin dewasa, barulah harus kita fokus kepada spesialis. Spesialisasi kita di bidang apa? Seperti contohnya yang saya lakukan saat ini, karena saya sudah mengarah kepada dosen, maka saya spesialis harus bisa memahami tentang akuntansi dan seterusnya. Kemudian dulunya saya bisa buat gambar komik, saya bisa bercerita, saya bisa melakukan banyak hal. Tapi ketika saya sudah semakin dewasa dan matang, saya harus memutuskan bidang apa yang harus saya pilih. Seperti itu. Jadi saya nggak menjadi orang yang bisa segala hal lagi, tapi sudah jadi menjurus kepada satu atau dua bidang tertentu saja. Ini penting bagi kita bersama, saya sampaikan agar teman-teman tuh semangat, nggak yang sekedar jadi manusia atau mahasiswa yang biasa aja, tapi juga punya banyak pengalaman, kayak pengalaman seperti itu. Nah, itu nanti salah satu poin yang bermanfaat ketika kita KKN. Oke. Dan terakhir adalah tugas, yaitu membaca jurnal. Jurnalnya ini penggunaan metode buy purchase dan pooling of interest dalam rangka penggabungan usaha. Nanti saya minta rekan-rekan sekalian baca jurnal ini, kemudian setelah dibaca, direview pada kolom tugas, yaitu yang ada di Google Form. Google Form kita hari ini adalah tugas yang akan saya berikan. Yang pertama, seperti biasa mengisi data pribadi, kemudian pertanyaannya adalah ini. Bagaimana sebagaimana pembahasan di video, tolong tuliskan 3 manfaat memiliki beberapa layer bisnis. Kan sudah seperti kita bahas tentang elang gemilang. Konteksnya adalah dalam bisnis kuliner. Jadi ada dua pilihan ya, di bisnis kuliner dan yang kedua adalah bisnis baju, distro pakaian. Dua hal ini menurut saya cukup menarik dan biasa dilakukan oleh anak muda. Makanan kan kita lihat merupakan kebutuhan pokok dan banyak dilakukan oleh kita sebagai manusia yang selalu sering banyak jual makanan bervariasi. Jadi saya pikir kalau dalam bisnis makanan terus kita memiliki beberapa layer bisnis, saya kira itu akan menjadi suatu hal yang bagus. Dan saya minta pandangan dari rekan-rekan sekalian, kalau kita membangun model bisnis tersebut dengan memiliki beberapa layer, kira-kira seperti apa jadinya, bentuknya seperti apa. Begitu juga dalam memiliki beberapa layer bisnis dalam bidang produksi pakaian berupa baju atau distro tadi, silakan juga dipikirkan kira-kira kalau kita membentuk satu usaha dengan model distro atau toko pakaian, kira-kira layer bisnisnya seperti apa, keunggulannya seperti apa, manfaat yang diperoleh, seperti itu. Jadi memang soal yang saya kasih biasanya agak out of the box, jadi pola pikir yang teman-teman hasilkan itu merupakan suatu hal yang
jadi utama dalam penilaian yang saya berikan. Kemudian yang kedua tentang kisah Elang Gumilang yang tadi sudah sempat saya singgung, nanti akan saya lampirkan satu video yang nanti teman-teman bisa memperkaya video tersebut dengan mencari dari referensi lain. Nah, pertanyaannya adalah apa pelajaran yang bisa kita petik sebagai generasi muda atau bagi orang tua yang memiliki anak yang akan dibentuk masa depannya. Karena saya sadari menonton video YouTube kita atau pembelajaran ini nggak hanya anak muda semua, tapi juga ada orang tua yang mungkin sudah memiliki anak. Tentu kita perlu memiliki contoh atau role model yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Salah satu role model atau menurut saya yang bisa kita contoh di Indonesia, satunya adalah Elang Gumilang, yang mungkin bisa ditiru untuk kita jadikan sebagai contoh lah, seperti apa manfaatnya, seperti itu ya. Mudah-mudahan jelas pertanyaannya. Kemudian soal yang ketiga tentang tiga teori tadi, just in time, Kaizen, dan outsourcing. Dari tiga teori tadi, manakah yang paling mudah diterapkan bagi kehidupan manusia atau pekerja? Jadi kan kita ada yang masih sempurna dan juga yang sambil bekerja. Kira-kira teori mana yang bisa diterapkan? Contohnya seperti Bapak adalah teori Kaizen. Dengan Kaizen, maka kita bisa mengatur banyak pekerjaan. Tapi silakan rekan-rekan kembangkan dengan jawaban rekan-rekan masing-masing ya. Dan yang terakhir, tugas membaca jurnal. Nanti tolong tuliskan beberapa perbedaan antara metode by purchase dan pooling of interest dalam rangka penggabungan usaha. Pembahasannya ada di jurnal ini yang harus rekan-rekan baca, kemudian ambil kesimpulannya. Dan terakhir adalah feedbacknya seperti apa. Oke, terakhir saya buka, di sisa kita masih ada waktu sekitar 5 menit. Saya berikan contoh untuk mengakses dan mendownload portal Garuda. Jurnal di portal Garuda ya. Jadi ini. Baik, kemudian kita setelah muncul cari jurnal subjek yang ingin kita cari, misalnya akuntansi keuangan lanjutan. Oh, nggak usah, kita dengan tema kita yaitu merger. Di enter, kemudian setelah muncul jurnal yang kita cari, misalnya ini, dampak jangka panjang merger dan akuisisi terhadap pemegang saham. Kita bisa buka dulu, kemudian kita download jurnalnya di sini, download original, save. Sudah selesai. Open yang kita download. Oke, ini jurnalnya, bisa tinggal kita copy, masukkan ke folder. Jurnal. Oh, sorry. Astaga, udah selesai. Jurnalnya udah masuk di sini. Kemudian saya bukakan satu lagi karena waktu masih cukup, tentang PDF Drive untuk download ebook gratis. Ketik pdfdrive.com. Setelah muncul, kita ketik judulnya di sini, misalnya tentang branding. Oke, kita coba download buku yang mau kita download. Ini, From Brand Vision to Brand Evaluation.
download. Jadi downloadnya nggak hanya buku Inggris, namun juga ada beberapa buku Indonesia juga bisa kita cari di sana. Ini contohnya saja, tinggal dicoba setelah melihat video ini ya. Oke, download PDF. Save. Tunggu. Good. Masukkan ke dalam daftar e-book saya. Sini. E-book. Nah, itu. Seperti itu bentuknya. Oke. Dan terakhir Skihub ya. Ini dia Skihub. Bukan yang itu. Ini. Nah, terus kita buka misalnya Scopus kurang O. Dia, oh betul ya. Source. Subjeknya kita pilih misalnya accounting, apply. Kita masuk dulu ke jurnalnya, Journal of Finance. Kemudian kita masuk ke sini, source homepage. Masuk ke homepage-nya, di Wiley. Kita sekarang cari tentang merger misalnya. Ayo, waktu kita tinggal sedikit lagi. Nih, misalnya kita mau download yang ini, artikel The Importance of Industry. Kita copy DOI-nya, DOI-nya, DOI, copy, paste di sini. Open. Oke, jurnalnya muncul, tinggal kita download. Selesai. Gitu. Oke, itu sekalian 3 tutorial video untuk yang kemarin saya jelaskan. Skihub, kemudian portal Garuda dan pdfdrive.com. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat melaksanakan tugas. Semoga bulan hari ini bermanfaat dan berkah insya Allah. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.